Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengumumkan calon kepala daerah 2024 gelombang 3. Sejumlah nama seperti Airin Rahmidiani hingga Andika Perkasa diumumkan sebagai calon gubernur Banten dan Jawa Tengah. Jajaran calon kepala daerah yang dibacakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu ternyata tidak termasuk calon kepala daerah untuk Jakarta. Nama Anies Baswedan dan Rano Karno yang digadang-gadang akan bersanding di Pilgub Jakarta itu tak terdengar disebut hingga akhir pengumuman. Padahal di lini media, foto Anies Rano hingga momen Anies meminta restu kepada sang ibu telah beredar luas. Sejumlah spekulasi pun mencuat ke ruang publik. Anies disinyalir batal diusung PDIP. Partai Banteng Moncong Putih ini pun dikabarkan memilih kader terbaiknya untuk Cagup dan Cawagup Jakarta. Hari ini, pendaftaran calon kepala daerah 2024 perdana dibuka. Akankah PDIP mendaftarkan nama Anies sebagai Cagup Jakarta? Atau lagi-lagi Anies gagal berlaga di Pilkada 2024? Tim TV One mengabarkan. Akhirnya kan juga iya, saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal kita ini terkurung gitu, kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yuk. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter, ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Saya kan orang merdeka loh. Bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka, maka bangsa kita adalah orang yang merdeka. Dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya. Kalian mencari, mau menjadikan saya target. Saya lawan. Enak aja. Emangnya siapa gue? Pemirsa, PDI Perjuangan mengumumkan bakal calon kepala daerah yang mereka usung dalam Pilkada 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan kader untuk mengikuti aturan partai. Aksi-reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu.
Pesan yang kemudian sepertinya tertuju pada Anies Baswedan meskipun tidak menyebut nama. Nah, apakah kemudian ini menjadi alasan utama PDIP belum juga mengusung nama Anies Baswedan dan Rano Karno yang sempat beredar untuk Pilkada Jakarta? Kita akan bahas pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami semuanya melalui sambungan Zoom. Rame-rame kita nih arisan lewat online nih. Ada Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku analis politik. Selamat pagi Prof. Burhan. Selamat pagi Prof. Burhan. Pagi, Alfat, Sirah. Siap. Ada Bang Syahrin Hamid selaku juru bicara dari Anies Baswedan dan juga ada Bang Ciko Hakim selaku politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Syahrin, Bang Ciko. Pagi semua, Bung Syahrin, Mas Burhan. Saya ingin ke Bang Ciko dulu untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi. Apakah kemudian apa yang disampaikan Bu Mega tadi menjadi salah satu alasan utama kenapa PDIP belum juga mengumumkan nama Anies Baswedan? Padahal sempat beredar kencang Bang, Anies dan juga Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Apa yang disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri kemarin itu adalah suatu hal yang sifatnya template ya, atau biasa selalu kita sampaikan kepada calon yang bukan dari kader internal kami yang khususnya yang tidak tergabung dengan partai politik manapun. Artinya kita juga tidak mungkin memaksa orang yang sudah menjadi kader partai politik lain untuk bergabung dengan kita. Tapi pada prinsipnya itu hal yang biasa. Kebetulan saja memang tokoh besar ya dalam kutip yang sekarang namanya beredar seperti Mbak Airin, Mas Anies. Jadi apa yang disampaikan Ibu terasa seperti spesial atau dikhususkan, tapi sebenarnya nggak begitu. Kita ada 545 pilkada di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ini hal yang biasa saja. Dan kita tunggu sajalah 1-2 hari ini. Memang PDI Perjuangan selalu berada dalam posisi di ujung ketika menentukan hal-hal yang sifatnya strategis. Dan ini kan bukan hanya Jakarta yang belum kami putuskan, ada Jawa Timur juga dan ada Jawa Barat. Ya mudah-mudahan siapa yang terbaik untuk rakyat Jakarta, rakyat Jawa Timur, rakyat Jawa Barat, dan 30-an daerah lain yang belum kami putuskan akan segera diputuskan. Baik, Bang Ciko, sebelum diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi paling tidak suara di PDI Perjuangan ini tidak satu suara ya untuk Pilgub Jakarta. Selain dari Anies Baswedan, nama Pramono Anung juga mencuat pada saat ini, Bang Ciko. Agak sulit menjadikan semuanya satu suara karena di kader internal sendiri kami harus juga memilih atau mengerucutkan satu nama dari berbagai nama, karena ada nama Mas Pram yang sebenarnya bukan baru saja beredar, beberapa orang kan tidak ada nama itu disebut-sebut oleh Pak Hasto sekjen kami. Ada juga nama Mas Pras, ada nama Karno tentu. Itu aja jumlahnya sudah 4 ya, melebihi jumlah kuota calegub maupun calon wakil gubernur yang hanya satu-satu untuk bisa dimajukan. Kemudian tentu kita nggak lupa ada nama dari tokoh luar yang menguat seperti Mas Anies Baswedan. Dan ini artinya untuk menjadikannya satu suara, satu untuk teman-teman di kader internal aja kita belum solid untuk sepakat di satu nama atau 2 nama, kalau mau dua-duanya dari kita. Kemudian ada nama Mas Anies. Itu yang hubungannya makin hari makin membaik dan makin lancar komunikasinya dengan teman-teman di ini. Oke, saya ingin minta Bang Syahrin untuk mengomentari foto ini dong Bang Syahrin. Ada foto yang kemudian beredar, ada Pak Anies Baswedan berdampingan dengan Bang Rano Karno, foto berdua pakai merah-merah. Ini kabarnya sudah siap untuk diumumkan begitu, tapi kemudian batal. Apa sih informasinya yang disampaikan kepada Pak Anies pada hari itu, Bang? Ya, jadi pada hari itu adalah memang agenda pertemuan dengan Rano Karno, dan itu janjiannya memang di tempat kantor Bung Rano Karno ya, di Badan Budaya kalau saya tidak salah kemarin. Dan alhamdulillah jadi bukan di DPP terjadi, antara Anies Baswedan dan juga Rano Karno, dan cukup lama perbincangannya, dan alhamdulillah bahwa ya masing-masing bercakap ya sesuai dengan apa yang selama ini komunikasi. Ini adalah bagian dari tahapan komunikasi yang telah terbangun sebelumnya, baik itu melalui utusan resmi dari partai dan ya
karena selama ini kan belum pernah ada pertemuan antara Anies dan juga Rano Karno. Dan tentunya kemarin pertemuannya di kantor Rano Karno di bidang budaya itu, dan itu masih dalam area kantor PDI Perjuangan, ya tentunya harus menyesuaikan tentunya kalau masalah kostum ya. Jadi ya kami melihat bahwa tapi yang menginisiasi siapa pertemuannya, Bang? Ya komunikasi antara tentunya Rano dan Mas Anies, komunikasi itu terbangun. Baik, Bang Syahrin, tapi paling tidak komunikasi tadi Bang Ciko bilang komunikasi PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan sudah cukup membaik, makin membaik begitu ya. Tapi komunikasi yang Bang Syahrin informasinya yang dapatkan dari Anies Baswedan, seperti apa sih komunikasinya, seberapa cair ataupun ada gap-gap tertentu mungkin? Atau deadlock barangkali? Iya. Enggak, selama ini kita melihat bahwa Partai Perjuangan yang mengedepankan platform politik, agenda-agenda perjuangan, dan itu betul-betul konkret masuk dalam setiap bahasan pertemuan antara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan. Misalnya bagaimana prioritas program terhadap politik tata ruang, kelestarian lingkungan, sampai dengan program-program terkait dengan warga Jakarta, khususnya orang-orang kecil. Dan inilah yang memang menjadi prioritas partai, dan itu diminta komitmennya Anies untuk memiliki komitmen yang sama terhadap platform perjuangan partai. Dan ya Anies menyanggupi itu sebagai bagian dari apa yang juga telah dilakukan sebelumnya. Dan banyak hal misalnya terkait dengan bagaimana meritokrasi dalam rekrutmen ke depan, menjalankan pemerintahan ke depan. Nah ini betul-betul sesuatu yang lain ya. Artinya bahwa semakin mantap itu adalah bahwa ketika agenda-agenda perjuangan yang disodorkan oleh partai, oleh PDI Perjuangan, termasuk di dalamnya program-program strategis dengan bagaimana misalnya harmonis antara nasionalisme, keagamaan, keberpihakan terhadap rakyat, itu juga menjadi bagian dari agenda-agenda yang dibicarakan. Jadi sejauh ini kami melihat bahwa PDI Perjuangan mengedepankan agenda-agenda perjuangan terkait dengan kebangsaan, terkait dengan kerakyatan, mau masuk dalam agenda yang dibahas. Jadi kami melihat bahwa kesamaan-kesamaan ini memantapkan visi program, itu yang lebih menjadi prioritas komunikasi partai dan Anies selama ini. Baik, saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, tadi kalau dikatakan Bang Syahrin, visi partai dari PDIP sendiri sebenarnya sudah disetujui lah oleh Anies. Oke, kita akan ikut. Syarat-syaratnya sudah dipenuhi oleh Anies begitu. Tapi mungkin hanya masuk jadi kader aja yang mungkin tidak dipenuhi. Tapi kalau kita melihat pernyataan dari Bu Mega, apakah itu kemudian menutup pintu bagi Anies Baswedan maju dari PDIP, Prof. Burhan? Gini Alfred ya, pernyataan Ibu Mega terkait dengan sebaiknya calon siapapun tidak menjadikan partai sebagai domplengan atau free rider, itu secara normatif betul sebenarnya. Sebaiknya siapapun yang menjadi pejabat publik itu harus siap untuk masuk partai. Jadi tidak sekedar menjadikan partai politik sebagai event organizer gitu. Nah, tetapi menurut saya bukan semata-mata itu perdebatan di internal PDI Perjuangan terkait dengan siapa calon gubernur Jakarta yang mau diusung. Setidaknya terkait dengan pro kontra Anies, saya melihat ada dua perdebatan yang sangat serius di dalam ya. Yang pertama terkait apakah Anies diusung karena kalkulasi politis strategis. Yang kedua, apakah alasan ideologis. Nah, dua faktor ini menurut saya sangat krusial untuk sampai pada kesimpulan Anies jadi atau tidak menjadi calon gubernur PDI Perjuangan. Yang pertama, apakah alasan politis dan strategis yang dipakai? Kalau alasan ini yang dipertimbangkan sebagai konsideran, kemungkinan besar Anies yang akan muncul sebagai calon gubernur PDI Perjuangan. Karena kita tahu, the enemy of my enemy is my friend. Dan PDI Perjuangan sekarang sedang berada dalam posisi head to head dengan kekuasaan, dan Anies adalah representasi oposisi yang sangat kuat untuk bisa dikombinasikan dengan PDI Perjuangan. Jadi ada kemenyatuan antara institusi
oposisi formal di parlemen dengan oposisi non-parlemen yang diwakili oleh Anies. Dan yang kedua, kalau misalnya yang muncul adalah alasan ideologis, Alfat, kemungkinan bukan Anies yang muncul karena terlalu berjarak ya antara Anies dengan PD Perjuangan. Bukan semata-mata karena faktor Pilkada Jakarta 2017, tetapi ada beberapa variabel, misalnya pidato Mas Anies waktu dilantik sebagai gubernur soal pribumi, itu sampai sekarang masih meninggalkan luka di kelompok nasionalis. Jadi kalau alasan ideologis yang dipakai, kemungkinan besar calon gubernur yang diusung oleh PD Perjuangan itu adalah calon yang berasal dari kader sendiri. Dan jangan lupa dalam konteks ini, itu yang PD Perjuangan lebih punya banyak opsi untuk memajukan calon dari dalam. Sementara satu-satunya opsi buat Anies untuk berlaga di PD Perjuangan di Pilkada Jakarta ya hanya lewat PD Perjuangan karena jalur perseorangan sudah tutup, partai lain sudah ke Kim. Jadi faktor-faktor ini saya kira yang akan menentukan apakah Anies masuk atau tidak nih Sira sebagai calon gubernur. Karena kalau alasan elektoral, betul bahwa Anies sekarang berada di peringkat pertama dalam survei, tetapi survei-survei itu umumnya dilakukan sebelum ya PKS dan partai-partai lain berlabuh ke Kim Plus. Nah ini saya kira yang masih menjadi perdebatan alot di internal PD Perjuangan. Kalau dari catatan Mas Burhan gitu, Prof. Burhan melihatnya dari dinamika politik, dari statement-statement yang dikatakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, artinya yang mana yang lebih dominan, Prof? Artinya dari politis kah atau dari ideologis? Tapi nanti dijawabnya